Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak yaitu Kris Mawildan Karobi. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis. Nah, sebelum kita eh, menjelaskan lebih panjangnya lagi tentang Al-Quran dan Hadis atau melebar sayap tentang Al-Quran dan Hadis, lebih baiknya kita mengetahui apa itu Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah catatan tentang perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu adalah definisi atau penjelasan tentang Al-Quran dan hadis. Kita next ya. Nah, pentingnya kita belajar Al-Quran dan hadis yaitu Al-Quran dan hadis memiliki peran penting dalam membimbing umat Islam di seluruh dunia dalam menjalani kehidupan. Keduanya adalah pedoman utama bagi umat Islam di seluruh dunia dalam menjalani kehidupan. Al-Quran dan hadis memiliki berbagai keistimewaan serta fungsi masing-masing dalam kehidupan muslim. Keduanya adalah pedoman utama bagi umat Islam di seluruh dunia dalam menjalani kehidupan. Nah, itu pentingnya kita mempelajari Al-Quran dan hadis. Bukan sekedar untuk mengetahuinya saja, tapi bisa dijadikan atau pasti dijadikan sama kita sebagai pedoman dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, next. Manfaat dan tujuan Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis memiliki berbagai manfaat dan tujuan yang mendalam dalam kehidupan umat Islam. Berikut ada beberapa manfaat dan tujuan utama dari kedua sumber ajaran ini. Yang pertama yaitu pedoman hidup. Yang kedua yaitu pendidikan dan pembelajaran. Yang ketiga yaitu kemampuan dasar. Yang keempat pengembangan akhlak. Dan yang kelima memberikan syafaat di hari akhir. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang syafaat di hari akhir. Nah, Iqra'ul Quran, hadisnya ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah yajhaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan datang di hari kiamat kepada orang yang telah membacakan Al-Quran tersebut. Nah, makanya penting sekali kita mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan hadis. Bukan saja di dunia kita mendapatkan keberkahannya, tapi juga di kehidupan selanjutnya, yaitu akhirat. Nah, next. Nah, fungsi dan kedudukan Al-Quran. Di sini dibagi menjadi dua ya. Ada kedudukan Al-Quran dan kedudukan hadis. Nah, fungsinya adalah Al-Quran berfungsi sebagai al-huda atau petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ia memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Nah, terus fungsi dan kedudukan hadis yaitu hadis memiliki fungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan Al-Quran yang bersifat umum, menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, menentukan hukum tersendiri, dan memberikan petunjuk praktis yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks Al-Quran. Nah, itu kedua fungsi kedudukan Al-Quran dan hadis. Nah, terus ada lagi next selanjutnya. Nah, contoh dan penerapannya yaitu yang pertama yaitu menjaga perilaku dan akhlak, yaitu bersikap jujur atau sidik. Nah, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin." Yang artinya, "Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan eh,
kalian harus bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, itu eh, Al-Quran tentang bersikap jujur. Nah, contohnya yaitu sabar menghadapi masalah, menahan marah, dan sabar berusaha. Nah, yang kedua yaitu hubungan dengan sesama atau muamalah. Yang pertama yaitu menolong sesama. Contohnya, membantu teman kesulitan atau ikut kegiatan sosial dan sedekah. Nah, dalam hadis dijelaskan eh, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi yang paling bagus di antara manusia yaitu manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita diharuskan untuk menolong sesama di dalam hubungan muamalah ini. Nah, yang kedua yaitu mengucapkan salam. Nah, di dalam hadis juga dijelaskan tentang absyus salam bainakum tahabbu, yang artinya tebarkan salam di antara kalian semua. Nah, contohnya mengucapkan salam adalah yaitu mengucapkan salam saat bertemu dan menjaga hubungan baik. Man ahabba ayyub sallallahu fi rizki wa yumsalahu fi asarihi. Barang siapa yang mencintai dalam bersilaturahmi, maka Allah bakal eh, memanjangkan kepada umurnya. Nah, itu eh, hadis-hadis tentang eh, mengucapkan salam atau menjaga tali silaturahmi. Nah, next. Ya, jadi itu kesimpulannya adalah Al-Quran dan hadis adalah dua pedoman utama umat Islam yang saling melengkapi. Al-Quran memberikan dasar dan prinsip hidup, sementara hadis memberikan penjelasan praktis dan contoh nyata untuk menerapkannya. Keduanya menjadi petunjuk agar manusia hidup dalam kebaikan, kedamaian, dan berada di jalan yang diridhoi Allah. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.